Satu tambah satu dua. Ada je nak sekolah namanya cik. Mana kadang seperempit perlu setengah. Kadang seperempit batu. Dia bawahnya empit. Baca caranya kau hitung zakat, baca caranya kau hitung faraid bagi nanti. Faraid itu sebenarnya. Ya. Anak perempuan dapat isteri dapat seperempit atau seperempat, suami dapat setengah atau seperempit. Tak boleh. Kadang-kadang ustaz-ustaz dulu nak mancing-mancing anak-anak. Raja aku bahasa Arab sudah besar raja matematik. Raja aku raja fikih sudah besar raja biologi juga. Dia nganu besar. Bapak nganu sakit apa? Sakit ibu kebaru B, saya nak mau B. Ya, itu ilmu bermanfaat tu fardu kifayah semuanya. Jadi jangan dianggap ini ilmu lebih hebat daripada ilmu ini, tidak seperti itu. Maka luar biasa ya, sebenarnya ulama-ulama kita dulu tuh dibilang luar biasa ya. Kenapa? Karena mereka bukan cuma ulama. Contohnya Imam Suyuti. Imam Suyuti itu pakar hadis, pakar tafsir, pakar fikih. Beliau punya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau punya juga Asbah wa Nazair. Beliau juga punya tafsir Jalalain Imam Suyuti. Akan tetapi beliau juga dokter. Beliau juga punya buku yang membahas tentang penyakit wasir. Ya, atau seperti yang mendaki, misalkan seperti Syekh Abdul Qadim. Syekh Abdul Qadim pulang dari Makkah itu beliau bukan cuma ahli fikih, tapi beliau juga ahli pengobatan. Kalau dulu nak ada dokter, nak ada esket, nak ada ikut segala macam tu memang. Tapi beliau paham tu. Kau penyakit, kau angin, kau tawanya. Orang dulu nyebutnya tawa. Nah, awak jangan semua saja kau dukun, kau tak dukun. Kalau kini sebutnya herbalis. Ya, dulu orang nyebutnya dukun. Kalau kini bahasa kiranya apa? Herbalis. Kau stek dukun saja. Ya, cari lupa. Cari, punya mau bed ya. Ya. Kalau dulu orang mandua tu coba bahasa Minang, enak. Dia tak pandai bahasa Arab. Zaman kini dia mandua, coba bahasa Arab. Kalau mandua coba bahasa Arab, namanya tukang ruqyah. Kalau coba bahasa Minang mandua, dukun, enak mode itu caranya. Itu kami dah doa kepada Allah. Kalau doanya ke Allah, kan doa bahasa Minang tu. Ya, kan doa bahasa Minang ke Allah. Ya. Makanya kalau kamu mau menilai orang, hati-hati. Yang menilai orang itu hati-hati. Ditelisik dulu betul-betul. Telisik dulu betul-betul. Itu ulama-ulama kita dulu, ya, mutafannin dulu bahasa Arabnya. Banyak ilmu yang dia kuasai. Kalau kini tak, ini payah mencari yang ya benar-benar seperti itu. Benar-benar seperti itu. Ini bahkan ilmu falak pun ilmu yang berkaitan dengan masalah penentuan awal bulan, ilmu yang berkaitan dengan kiblat, itu banyak yang tidak menguasai. Terakhir ilmu perkota dan ahli itu Dr. Afifi, Dr. Afifi Fauzi Abbas, ketua PDM 50 kota sebelum itu. Nah, itu luar biasa beliau. Payah mencari ganti, orang seperti itu. Itu tugas kita ya. Dan itu tanda-tanda kiamat sebenarnya. Kiamat itu ulama meninggal penggantinya nado. Ulama meninggal penggantinya nado. Nyak Jambe itu dulu ahli falak, itu ahli matematik. Itu tidak sekedar pecahan-pecahan pecahan-pecahan ilmu anak SD. Kalau ulama-ulama dulu trigonometri, sin cos tangent, karena mencari kiblat itu perlu ya titik 0 kutub utara, dicari dulu koordinat Payakumbuh, dicari dulu koordinat Makkah, kemudian ditarik garis segitiga, dicari besaran sudutnya. Kemudian itu dulu ulama mencari kiblat. Awak kini langsung pakai kompas saja. Jadi kira ulama dulu itu murah, susah atau jadi ulama dulu. Nah, lucunya dulu saya jambe-jambe Bukit Tinggi itu, kalau seandainya beliau dalam masalah referensi falak, beliau pergi ke Muka. Di Muka itu ada ulama dulu ahli falak dulu namanya Syekh Muhammad Sa'ad. Jadi bikumbuh lumbung ulama sebenarnya dulu. Yang kini gua calon-calon ya insyaallah. Ya, insyaallah dilanjutkan adat ulama ahli qiraat. Orang dulu belajar qiraat ke Batu Ampah, qiraat. Kalau kini ingin dengar qiraat, undang saya dari Yaman. Dulu lain di situ. Nama lanjutan payah. Nama lanjutan tu payah. Ini anak-anak kalau nak MTQ nak mau belajar qiraat. Kalau MTQ baru belajar qiraat. Nanti dipelajari qiraatnya nama, nanti dibaca saja. Nah,
itu dulu lah penyakitnya gini. Ya, kalau tidak dek lomba nak belajar. Ya, awak butuhnya keikhlasan. Belajar itu memang untuk ibadah pada Allah, untuk khidmah ilmu. Lihat kan tadi boleh ya. Jadi matematika fikih ini tidak matematika rumit. Ya, tidak perlu detail-detail betul, tapi tahu kita 1/40, ya, 1/10. Kemudian yang haul ini, haul yang banyak dianggap enteng oleh orang ya. Haul ini artinya tahun ya. Tahun. Dan yang kita jadikan standar adalah tahun Hijriah atau tahun Qamariyah. Tahun Hijriah. Nah, hasil tani tidak ada haulnya. Pokoknya kita panen langsung bayar zakat. Tidak usah tunggu-tunggu 1 tahun. Kalau mata uang ada haul. Kalau ternak ada haul. Kalau harta karun tidak ada haul. Harta tambang itu tidak ada haul. Nah, dagang ini. Dagang itu ada aturan haul, ada aturan nisab. Ini yang banyak salah. Siapa banyak salah? Orang Malay banyak salah. Atau banyak salah. Kebanyakan orang dagang untuk zakat dagang itu mereka bayarnya bulan Ramadan. Salah Ustaz? Yo salah. Apa salah? Memang kali harus tentu mulainya bulan puasa oleh. Hitungan haul itu bukan Ramadan. Hitungan haul itu kapan kita mulai dagang. Contoh, awak mulai menyetok barang bulan Muharram. Berarti wajib zakat itu bila bulan Muharram tahun bisu. Ya, kalau kita nyetok barang bulan Muharram, berarti wajib zakatnya bulan Muharram tahun besok. Kalau kita setok barang bulan Sya'ban, berarti wajib zakatnya bulan Sya'ban tahun besok. Seperti itu caranya. Tidak bulan Ramadan saja. Kalau beberapa orang menggali saya itu dulu. Macam bulan puasa kami biasanya stok dulu. Kami stok, masuknya stok ke kedai dulu. Baku di stok, kami hitung zakat. Baku bulan puasa hitung zakat. Bulia banyak pahalanya. Itu akal-akalan awak. Itu akal-akalan awak. Kau yang mana aku bu? Zakat tu dibayar bukan bulan puasa. Zakat fitrah yuk. Bulan puasa gua dulu zakatnya kok Pak. Kalau zakat dagang Pak, beda-beda masing-masing orang. Tujuannya apa? Ikolah maslahatnya. Orang menggalih kan tak sama harinya loh. Ada mulai menggalih bulan Muharram, ada menggalih awalnya bulan Safar. Saya kok sampai yang tahu ada orang membayar zakat. Kau zakat dagang kok beda-beda haulnya masing-masing orang. Tak sama saja ratus saja di bulan puasa. Batu maslahat masakin, maslahat orang miskin itu orang miskin itu adanya bulan puasa saja. Nah, sampai yang tahun ada orang miskin. Atau makanya termasuk zakat nakdan tadi, zakat mata uang, zakat tabungan bapak ibu juga bukan bulan Ramadan saja dibayar. Bila fitiah waktu mencapai nisab, kalau bulan Muharram maka bulan Muharram tahun besoknya. Kalau bulan Rajab berarti bulan Rajab tahun besoknya. Kalau bulan Rabiul Awal berarti bulan Rabiul Awal tahun besoknya. Bentuk itu caranya. Kalau gini orang tidak ratus saja sadonya bulan puasa. Ingat, ya zakat tidak pajak. Zakat bukan pajak. Jangan diukur-ukur zakat dengan pajak. Zakat itu Pak, dua ukur penting. Nisab satu, haul satu. Terpenuhi syarat nisab, terpenuhi syarat haul, bayar zakat. Haulnya bagaimana? Haulnya berbeda masing-masing orang. Haul berbeda masing-masing orang. Yang seragam membayar itu mah, yang seragam membayar di bawah. Zakat fitrah, dia seragam membayar. Ya. Kalau dia hidup, ya zakatnya tak ada nisab, tak ada haul. Kalau zakat fitrah itu yang penting dia hidup. Hidup. Kapan hidup? Hidup saat matahari terakhir tenggelam. Matahari tenggelam di akhir Ramadan. Contoh, hari ini hari terakhir Ramadan. Mau yang puasanya 30 hari atau 29 hari, pokoknya besok Lebaran. Besok hari raya. Ternyata 10 menit sebelum berbuka, 10 menit sebelum berbuka meninggal, tidak wajib zakat. Atau sebaliknya, anak lahir setelah sholat maghrib. Lah tabana matahari lah babuku orang lahir anak, tidak juga wajib zakat fitrah. Tapi kalau anak lahir sebelum maghrib atau orang mati setelah maghrib, pokoknya dia mendapati ke matahari tabanam tu, dia mendapati matahari tenggelam, maka wajib zakat. Kalau ada makanan berlebih, ada makanan lebih, wajib zakat.
bukan nisab dan haul. Nih. Ada makanan berlebih dan dia hidup saat matahari tenggelam di akhir Ramadan. Ustaz, aku lupa bila menggalih dulu Ustaz. Kanak-kanak je. Ya, udang kini kau bisa menghitung jarak matahari ke bumi. Pak, kanak-kanak dulu boleh menggalih nak kepandai. Ya, ambo rasanya dulu menggalih 2 bulan sesudah menikah. Ustaz. Apa menikah sudah rayu sebelum rayu? Sudah rayu Ustaz. Apa sudah rayu supaya nak khilaf pas bulan puasa. Kan jadi. Lah tak bayang dah tanggal itu enak. Di sudah rayu kau Syawal enak. Tambah 2 bulan sudah dikira-kira. Kalau lama misalkan mengalir, ya kan itu kan hisab, ya. Hisab itu tidak masalah penentuan awal bulan saja. Ya, kapan haul zakat kita juga itu juga hisab. Jadi jangan dipisah-pisahkan. Ada belum orang ngecek ini hisab, ilmu bid'ah, ilmu kafir tak? Bukan ilmu kafir. Semua ilmu yang gunanya untuk membantu kita mengamalkan yang wajib, maka hukumnya juga wajib. Ya. Apa yang tidak bisa kita sampai kepada yang wajib kecuali dengannya, maka dia juga wajib. Ma la yatawassalu ilal wajibi illa bihi fahuwa wajib. Makanya ilmu matematika itu penting juga dipelajari. Ya, penting juga dipelajari. Ya, bagi guru-guru paham. Anak-anak biasanya kalau lancar matematik, ilmu-ilmu lain gampang. Kenapa? Matematika itu sebenarnya mengajarkan kita menyelesaikan masalah secara runut, sistematis, mengajarkan kita berpikir rapi. Ya walaupun sampai pencarinya kacau, tapi si kepalanya rapi, gitu ya. Yang belajar matematik. Itu tentang zakat. Jadi hati-hati ini ya. Ada haul, ada nisab. Ustaz, zakat pegawai bahasa. Nah, zakat pegawai itu ada perbedaan antara MUI dan BAZ. MUI dan Baznas berbeda zakat pegawai. Kalau menurut MUI, zakat pegawai itu hanya dikeluarkan pada gaji dan balabiah. Balabiah gaji baru keluar zakat. Itu kalau fatwa MUI. Kalau Baznas, balabiah tidak balabiah keluar zakat. Nah, itu kini sedang dibahas di pusat ya, ya, sebab yo bas kota Anustit ini sedang banyak masalah ini. Petang bagi-bagi pembukuan dari McD ya. Ya, tapi itulah, mudah-mudahan bisa ditemukan solusi terbaik ya. Karena ini lembaga baik sebenarnya, lembaga PAS ini baik. Ini kepedulian kita juga terhadap agama kita, dilembagakan ambil zakat. Akan tetapi ya tetap ada dialektika ulama di situ. Zakat gaji yang dikeluarkan itu cuma kelebihan gaji. Zakat gaji yang dikeluarkan itu cuma kelebihan gaji. Iyo gajinya 7 juta, kau contoh saja, kau kasar saja, kau agak janji sama ini. Gaji 7 juta, anak bertiga, nama 3 kau di pesantren sebelumnya. Contoh ya, piti pesantren malah piti ini. Anggap untuk uang sekolah aja makan, aja tinggal selamanya saja 1.500.000 kali 3, sampai 1,5 juta. Nah, tambah berapa sih sulit? 2,5. Lanjut anak kan dari itu uang sekolah ya tuh. Lalu lanjut anak ale. Aku orang kaya atau miskin? Ini kan bisa lihat dulu Pak. 7 juta kalau anak bujang tuh lebih-lebih fitting. 7 juta kalau anak bujang lebih-lebih. Kalau anaknya 3. Kalau anaknya apa? Kalau nyamagi lanjut maknya belum. Minta loh. Nah, itu makanya zakat penghasilan itu dinilai apanya labiahnya. Ya dikeluarkan dulu pengeluaran yang pasti setiap bulan, baru sisanya dihitung. Itu sebenarnya. Ya tidak langsung saja dipotong dikat. Nah itulah yang sekarang sedang dibahas tuh. Kenapa ada perbedaan fatwa MUI dengan fatwa BAS? Karena Basnas ini harusnya integral dengan MUI ya. Apa yang difatwakan MUI itu yang dijalankan oleh Basnas. Nah, tapi ya itulah mudah-mudahan capek. Boleh Ustaz, kalau gaji yang mau nala dipotong selama aku Pak Ustaz, relakan saja. Ini minta lebih enak. Baik leku ke kepala dinas enak, ambo nang gaji cukup pagi dari Ustaz Habib. Haji Habib, salamu aku piti yang mula salam dia apa aku hanya gitu. Takut polisi loh. Tak jadinya di Ustaz.
ikut kaji ilmiah ya. Kaji ilmiah kita sampaikan mana tidak wajib, jangan diwajibkan. Karena dalam Islam maslahat yang ditimbang itu bukan cuma maslahat orang miskin, tapi juga maslahat orang kaya. Ya, maslahat yang ditimbang bukan cuma maslahat orang miskin, tapi juga maslahat orang kaya. Banyak orang sekarang ngaji Islam yang dia pandang cuma maslahat orang miskin saja. Banyak orang sekarang ngaji Islam yang dia timbang cuma maslahat orang miskin saja. Kalau mencari maslahat orang miskin saja, maka awak bisa jadi nanti sosialis, Marxis, orang-orang PKI begitu. Ya, ekonominya ekonomi sosialis. Nah, kalau Islam enggak, semuanya dipandang maslahat. Maslahat orang kaya dipandang, maslahat orang miskin juga dipandang. Nah, orang kalau belajar dia nisab dan haul, kalau memang mentalnya mental licik, mental galie, misalkan yang menabung 100 yame atau 100 juta rupiah untuk manjalang haul, adiwal kalajunya supaya berkurang piting. Ya, PT-nya 100 juta, kemudian hari itu dibaginya 50 gram. Sehingga tinggal PT-nya kini 50 juta dan ame 50 gram. Itu baca calonnya Ustaz, wajib zakat, enggak wajib zakat jadi. Karena ame di PT enggak gabung nisab emas dan nisab uang enggak digabung. Habis jualnya bah, dibagiannya PT balik. Dijualnya ame-nya dapatnya PT balik. Tujuannya untuk menghindari zakat. Aku namanya orang tahayul, pakai hak tahayul, orang-orang yang suka berkilah mencari cara untuk lari dari syariat. Anda boleh, tidak boleh. Sama dengan puasa ya, kewajiban setelah zakat adalah puasa. Ada orang yang mencari-cari hailah sekarang agar bisa dia tidak berpuasa. Apa caranya? Apainya jalan-jalan, ya, apainya bersafar. Padahal dia sebenarnya tidak harus bersafar. Kalau dia sebenarnya pulang kampung, kama pulang kampung ke Bukit Tinggi. Kalau pulang ke Bukit Tinggi, lalu dia batal puasa Ustaz, boleh. Itu baca banyak, yalah aku putar ke Solo dulu. Ya, kita ke Solo dulu, pergi ke Pariaman, sebentar ke Gondolia. Dia bisa batal puasa. Itu namanya hilah. Hilah anda boleh. Kan secara sistem betul itu Ustaz. Ayo, by sistem dia. Tapi niat akan ditimbang dulu dalam syariat. Dan kira Allah kan sama dia hakim deh Pak ya. Dan sama Allah dia hakim dunia itu mencari sistem saja. Ibu kalau contoh masalah pajak ya, ibu punya kedai omsetnya 1 miliar. Kalau kedai itu dibuat cabangnya sehingga ada 2 kedai yang anunya sama, anunya itu pemiliknya sama, namanya sama, kan ini progresif. Atau Pak punya oto, Pak punya oto di rumah 2, Pak punya istri, Pak punya anak, punya ada 5 oto di rumah, enak. Karena pajak progresif kan? Karena pajak progresif. Supaya nak kena progresif, Pak. Pinjam KTP orang, kan begitu. Pinjam KTP orang. Saya oto, nama awak, nama orang lain. Yang model itu secara hukum dunia bermasalah enggak bermasalah. Memang zakatnya zakat itu saja enggak, karena zakat progresif. Tapi jangan main-main di syariat itu. Ya syariat tidak bisa dimain-mainkan seperti itu karena Allah tidak cuma menilai zahir. Ya, kalau ditanya kepada Ustaz, memang Ustaz akan katakan tidak wajib zakat. Tapi masalahnya apa? Hadis Nabi SAW, nahnu nahkumu bizawahir, wallahu yahkumu bisarair. Memang para ulama hanya akan menilai zahirnya, tapi Allah yang akan menilai batinnya, sirnya, niat kita Allah yang akan menilai. Makanya belajar zakat tujuan kita agar tahu mana yang wajib zakat, mana yang tidak. Sebelum Bapak Ibu bertanya masalah zakat, ambil jadikan saja. Selain daripada ini tidak ada zakat. Selain daripada ini tidak ada zakat. Kalau mau nanya ada zakat auto Ustaz, tidak kecuali ibu menggali auto. Ada zakat rumah, tidak ada zakat rumah. Zakat rumah tidak ada, zakat mobil tidak ada. Ya, zakat bumi bangunan tidak ada. Alih. Itulah. Dan dagang yang kita hitung juga bukan laba. Dagang itu yang kita hitung bukan laba, tapi yang kita hitung adalah aset dagang saja. Berarti tidak masuk kedai, tidak masuk etalase, tidak masuk kuali bagi orang mengelih makanan, tidak masuk kompor segala macam. Yang dihitung cuma aset dagang saja. Apa saja masuk aset dagang? Barang yang diperjualbelikan ditambah dengan modal yang akan kita putar kembali untuk membeli barang. Itu tentang zakat dagang. Jadi bukan keuntungan sepanjang tahun ya. Jadi kalau apa-apa mengalir, labonya lah bagi ke istri yang Ustaz, hitung zakatnya enggak.
Ya, hasil dagang kalau sudah dinafkahkan kepada istri, dinafkahkan kepada anak, itu tidak ada lagi kewajiban zakatnya. Itu tentang zakat. Insya Allah nanti kajian Jumat malam kita setelah Ramadan sudah masuk zakat. Insya Allah ya. Kajian Jumat malam kita ngaji fikih di situ. Nah, insya Allah seketika itu selesai zakat, selesai sholat, insya Allah kita bahas zakat secara detail. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Nah, kemudian apa lagi kewajiban kita? Puasa Ramadan. Watasuma Ramadan. Jadi Islam itu juga puasa Ramadan. Puasa yang wajib ada berapa? Yang pertama puasa wajib, puasa Ramadan. Selanjutnya puasa yang wajib ada lagi puasa nazar. Selanjutnya yang wajib ada lagi puasa kafarat. Puasa kafarat. Ya, selanjutnya ada juga yang wajib karena ngikut, yaitu puasa qadha, puasa mengganti. Puasa yang wajib. Tapi yang disebutkan di dalam hadis ini adalah wa tasuma Ramadan, dan bahwa engkau puasa Ramadan. Karena ini yang wajib asli. Puasa Ramadan inilah yang wajib asli. Puasa itu apa sebenarnya? Puasa itu menahan diri dari pembatal puasa. Pembatal puasa itu ada pembatal zahir, ada pembatal batin. Pembatal zahirnya makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang-lubang terbuka, melalui hidung, melalui telinga, melalui kubul, melalui lubur. Itu juga membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja, berhubungan badan, keluar mani dengan sengaja. Nah, itu semuanya membatalkan puasa. Membatalkan secara lahir. Tapi secara batin itu tadi. Orang-orang yang tetap rafat misalkan, perkataannya perkataan yang tidak baik, perkataan tidak baik, atau suka melihat hal-hal yang tidak baik, atau suka mengatakan kalam-kalam perkataan yang tidak baik, berbohong misalkan, atau adu domba orang lain misalkan. Nah, orang-orang seperti ini bagaimana? Puasanya sah tapi tidak berpahala, akan mungkin berdosa. Jadi jangan dikira puasa ini ibadah lahir saja ya. Karena Nabi SAW tekankan itu, kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi. Betapa banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapati dari puasanya kecuali cuma haus dan lapar saja. Dia memang haus, dia memang lapar, tapi pahalanya tidak dapat, faidahnya tidak dapat. Ini puasa kita sekarang ya. Bapak Ibu puasa, harapannya setelah Ramadan ini kita terbiasa melakukan kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau kita sudah masuk sepertiga akhir bulan Ramadan, berarti aku adalah 2/3 takwa apa sebenarnya? Artinya sudah 2/3 bertakwa. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah 2/3 bertakwa? Jangan-jangan puasa kita masih sebatas puasa lahir saja, belum puasa batin. Nah, kalau Guru Ombo dulu menyampaikan puasa kok ketika disebut nafsu, jangan nafsu itu dipandang cuma nafsu seksual saja. Nafsu itu banyak. Apa-apa nampak auto rancak itu nafsu itu. Ibu nampak kadung rancak nafsu itu. Jadi bulan puasa aja banyak-banyak buka Shopee ya. Banyak buka Shopee. Banyak anak lalu-lalu kagak dia waktu Bapak ya waktu ambo Fortuner 2000 sampai balik tak suatu penuka ya Pajero 2022. Ya, sudah rayu lah jangan puasa. Itu sebelum bulan puasa nah. Ya. Kalau di Yaman seperti itu. Guru kami dulu ada Habib Ahmad Mahdi, beliau dari Saifun Yaman. Dan ada saya Salim Al-Khatib dari Hadramaut. Beliau sampaikan kalau di Yaman itu kalau ke belanja itu sebelum puasa. Supaya bulan puasa kita tidak fokusnya belanja tapi fokusnya ibadah. Karena itu juga memperturutkan syahwat walaupun itu halal. Karena di bulan puasa ini inti dari bulan Ramadan ini apa? Meninggalkan perbuatan halal. Ramadan kan meninggalkan perbuatan haram Pak. Kalau meninggalkan yang haram itu sepanjang tahun. Bulan puasa kok meninggalkan perbuatan halal dan mampu ilalai. Apa nan mampu ilalai? Banyak makan, ilalai Pak. Ya, makanya bulan puasa kok tidak menuka jam makan. Bulan puasa kok awak tidak menuka jam makan tapi mengurangi makan. Ibu-ibu kini bulan puasa mengurangi makan atau menuka jam makan? Hah? Nuka jam makan banyak Pak. Ya. Nuka jam makan. Porsi segitu ibu, malah tambah porsi. Kau kalau berbuku di musaji, tapi nasi, tapi lupa bukuan. Kalau makan di rumah, jangankan bukuan, sampah saja. Ya, ale
bulan puasa kok mengurangi nan halal, apa nan halal banyak lalu kok halal Ustaz. Oh iya halal sebenarnya. Tapi awak kan bulan puasa kok salat malam, qiyamul lail, tarawihnya atau tahajudnya nanti. Tapi bulan puasa kok malah tambah banyak lalu. Sudah subuh lalu, siang lalu, malam iya malam kok 2 juz, tarawihnya sejuz, tahajudnya sejuz belum. Tapi siangnya itu manuka jam lalu namanya. Ya, bulan puasa ini kita bukan manuka jam lalu, tapi memang mengurangi tidur. Ya, apalagi banyak ngomong, banyak berkalam. Karena di bulan Ramadan ini kan syahrul Ramadan alladzi, ya bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Maka ini bulannya Al-Quran. Kita jangan banyak ngomong, tapi banyaknya baca Quran. Apalagi bulan Ramadan ini bulan berkesendirian, uzlah, khalwat, membina hubungan dengan Allah. Makanya disunahkan i'tikaf. I'tikaf itu berapa? Cuma 10 hari terakhir? Enggak, i'tikaf itu bisa sepanjang tahun. Ya, sunahnya menjadi kuat saat bulan Ramadan masuk, sunahnya menjadi lebih kuat ketika 10 hari terakhir karena kita mau mengejar malam Lailatul Qadar. I'tikaf ini intinya apa? Inti dari i'tikaf itu adalah menjauhi manusia. Menjauhi manusia sebenarnya. Itu makanya kalau benar-benar i'tikaf itu orang enggak bawa HP. Itu kayaknya HP-nya tenot-tenot. Ya menjelang i'tikaf batu supaya mana handphonenya darurat saja. Nah, hendak mencari Instagram, TikTok. I'tikaf itu namanya manuka tampek main, ya. Bulan puasa banyak orang manuka saja. Manuka jam makan, manuka jam lalu, manuka tampek mengecek, manuka tampek main HP. Ya kita memang bulan puasa ini mengurangi semua. Yang halal dikurangi. Ya, nah, itu yang puasa batin. Yang puasa batin. Jangan sampai sahur bertambu apa kok tambu apa makan sahur. Iya siang panjang Ustaz. Pas buku bertambu dulu apa kok tambu apa? Iya tadi siang enggak makan. Jamaah takhir. Sudah tarawih ya? Makan dulu apa kok makan? Wah buku kok tahajud sajus kok. Jadi butuh energi gitu. Sehingga ketika rayu nak tambah kudu tambah gapu. Ya enggak payah pakai takwa baik. Jadi orang bertakwa itu baik. Jadi orang soleh saja susah, apalagi jadi orang bertakwa. Apalagi jadi level Abu Bakar As-Siddiq, lebih berat lagi. Ya Sayyidul Auliya. Lanjut. Setelah puasa nak kita catat. Ya insyaallah Bapak Ibu kalau dulu waktu puasa itu. Pokoknya hati-hati saja. Ibadah puasa hati-hati saja. Selanjutnya adalah